kesempatan hadir saat ini. Hari ini Minggu 11 Desember 2022 dan kita hari ini untuk mengikuti misa syukur online peringatan hari ulang tahun unit KMKS Kalvari yang ke-14 dan misa hari ini akan dibawakan oleh Pastor Desius Kaki CSSR. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hari ini acara akan dimulai dengan kata sambutan yang pertama dari Ketua KMKS Unit Kalvari, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua KMKS KAJ atau yang mewakili, kemudian langsung misa Kalvari, dan kita juga nanti akan mengadakan kontemplasi singkat, dilanjutkan dengan sesi foto, sharing singkat, dan pengumuman. Baik, mari kita segera mulai acara kita. Kita simak kata sambutan berikut dari Ketua KMKS Unit Kalvari kepada Bapak Joko Supangkat, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lucy untuk kesempatan saya mewakili teman-teman unit Kalvari yang sedang berbahagia dan bersuka cita merayakan ulang tahun yang ke-14. Yang terkasih Romo Desius Kaki CSSR, yang saya hormati Ketua KMKS Pusat Bapak Joni atau yang mewakili, Bapak Ibu Bruder Suster, juga pimpinan unit KMKS di wilayah KAJ yang saya kasihi. Dan Bapak Ibu peserta misa syukur ulang tahun KMKS ke-14 ini yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu Romo Bruder Suster untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Karena hari ini kita semua di dalam minggu Advent yang ketiga ini, kita diberi kesempatan untuk merayakan misa syukur HUT ke-14 KMKS Unit Kalvari. Minggu yang indah, Minggu Gaudete. Sukacita akan selalu bersama kita. Kita selalu satu daerah hidup kita. Bapak Ibu Romo sekalian yang saya hormati. Biasanya kalau kita berulang tahun, kita diajak berefleksi, baik itu organisasi ataupun itu pribadi orang per orang yang berulang tahun. Bagi KMKS Kalvari, usia 14 tahun adalah usia remaja yang harus mulai ditapaki dengan penuh kesungguhan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki usia dewasa. Tentunya sejak kita tumbuh di usia muda dengan segala tantangan, pandemi, selesai pandemi pun masih banyak tantangan yang kita hadapi. Inilah refleksi yang harus kita hadapi, harus kita buat di dalam hidup kita. Masa pandemi tidak membuat kita, warga KMKS Unit Kalvari, terpuruk. Namun dengan semangat dan sukacita, kita selalu bangkit, melaksanakan meditasi online hingga saat ini. Dan juga dalam merayakan hari ulang tahun ke-14 KMKS Kalvari, kita pun mensyukurinya dengan misa online. Perjuangan mengatasi segala kesulitan dengan penuh sukacita menjadikan seluruh warga KMKS melakukan transformasi diri sebagai umat beriman. Dengan menjaga kebersamaan dan juga kerendahan hati, kita lalu berefleksi diri. Kita berusaha melampaui batasan manusiawi kita, masuk pada pengalaman yang ilahi, dengan harapan kita semakin bisa lebih melihat hal-hal yang lebih fundamental dalam kehidupan kita masing-masing.
meditasi dan kontemplasi adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita tetap menjadi anak-anaknya yang setia. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan kepada Romo kami, Romo Desius Kaki CSR, yang telah bersedia memimpin misa syukur hari ulang tahun ke-14 KMKS Unit Kalvari. Juga kepada pembina KMKS Pusat yang selalu membimbing dan memfasilitasi pertumbuhan KMKS Unit Kalvari, serta Bapak, Ibu, dan panitia penyelenggara yang tak henti-hentinya selalu berlatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi Bapak Ibu, peserta misa syukur hari ulang tahun KMKS yang ke-14, kami mengucapkan terima kasih. Dirgahayu ke-14 KMKS Unit Kalvari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Joko. Gaudete teman-teman, untuk kita semua tetap bersemangat. Terima kasih untuk sambutannya Pak Joko. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sambutan dari ketua dari KMKAJ atau Pak Budi, apakah mungkin ada kendala audio? Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita akan mempersiapkan hati dan batin kita. Kita akan mulai dengan misa, kita persiapkan. Sekarang kita mendengarkan intensi doa. Silakan Bu Iin. Selamat sore, intensi doa hari ini. Mohon kesembuhan bagi para penderita COVID-19. Mohon berkat kesehatan dan kekuatan bagi para medis yang setia merawat. Mohon agar dikuatkan keluarga yang merawat penderita COVID-19 secara mandiri. Mohon kesehatan dan kekuatan bagi para imam, biarawan, biarawati, dan para pelayan iman. Mohon kesembuhan untuk Bapak Karti dan Bapak Rudi, Kakak Ibu Santi dari sakit stroke. Bagi Ibu Yunita, mohon disembuhkan dari dan dibebaskan dari kanker lever yang berdampak ke tulang belakang. Bagi Ibu Muna, mohon kesembuhan untuk penglihatannya dan mohon kekuatan serta mohon jamahan Roh Kudus dalam menjalani program kemoterapi kanker getah bening. Mohon kesembuhan bagi Bapak Kristo, suami Ibu Sarma, dari sakit gagal ginjal. Juga mohon kesembuhan bagi Mas Kristo, putra Ibu Regina Tati, yang cukup lama terbaring di tempat itu. Bagi Bapak Henry, mohon kelancaran dana pembagian pembayaran. Juga mohon Tuhan menjamah untuk obat terapi. Mohon penyembuhan dari sakit stroke, komplikasi diabetes, mata, ginjal, saraf peti, jantung, dan peristatik usus besar. Mohon jamahan Roh Kudus agar Adeline selalu sehat dan digerakkan hatinya untuk mengunjungi ke rumah mamanya. Mohon pemulihan pasca gempa di Cianjur.
Mohon kami semua agar diberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah. Dan mohon kelancaran dari proses penjualan rumah di Jatiwaringin nomor B52 dan B23. Saudara dan saudariku, marilah kita meletakkan nama Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan apa kabar sore ini? Luar biasa, Romo. Luar biasa. Sehat Puji semua. Tuhan, kabar baik ya. Amin. Saya sekali lagi Romo Desius Kaki CSSR.
Itu yang umat Leo Agung di sana ada yang saya lihat juga tuh ya, atau yang di Barto itu pernah mereka bilang memanggil dengan Romo Sikil katanya. Apa arti sikil? Kaki ya? Kaki. Asal Kaki jangan Romo. ceker ya. Teman-teman semua, Romo sekarang di Sumba, kita ini berbeda waktu ya. Di tempat Romo lebih cepat 1 jam, dan kita pun dari rumah-rumah tempat yang berbeda. Walaupun kita dari rumah-rumah tempat yang berbeda, bahkan dari waktu yang berbeda, tetapi berkat Tuhan tetap satu dan sama untuk kita semua. Amin. Amin ya. Senang sekali pertama-tama ya atas nama para Romo paroki, atas nama para Romo yang pernah pelayanan di KMKS Kalvari ini, kami mengucapkan provisiat ya, selamat atas 14 tahun berjalan di dalam kasih karunia Tuhan ya. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan, ini usia-usia remaja ya Pak Joko ya, Siap, menjelang Romo. menjelang dewasa. Saya yakin dan percaya inilah komunitas kita. Inilah komunio kebersamaan, dan dengan cara KMKS ini melalui meditasi, kontemplasi, dengan cara itulah Tuhan menjamah kita, menjamah anggota KMKS, dan kalian pun menjadi penyalur berkat satu terhadap yang lain. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, orang yang bersyukur dalam hidupnya adalah orang yang percaya bahwa hidup ini bukan berjalan kebetulan. Benar begitu ya? Orang yang bersyukur selalu yakin dan percaya bahwa hidup dan penghidupan ini sungguh terjadi karena tuntunan rahmat dan kasih Tuhan. Pada sore hari ini kita dari KMKS mengundang kita dalam perayaan syukur ini. Saya percaya karena kita semua yakin bahwa 14 tahun berjalan ini bukan kebetulan. Ini sungguh karena karya Roh Kuduslah menuntun, menaungi, menjaga komunitas ini sehingga bisa berjalan sampai dengan 14 tahun kita rayakan. Ini sungguh karunia Tuhan. Kita tahu memang tidak mudah ya umat beriman. Kita tahu ada banyak komunitas baru berjalan beberapa saat, semuanya pada bubar. Ini puji Tuhan, Roh Kudus hadir dan berkarya. Oleh karena itu, semoga dengan perayaan syukur ini, teman-teman KMKS Kalvari semakin solid, semakin kompak, semakin bersatu. Tadi Pak Joko mengatakan kita kan masih hidup di dunia ya, yang namanya tantangan dan masalah itu pasti ada hambatan, tapi untuk kita itu semua tidak menjadi alasan kita menjadi jauh dari komunitas ini atau jauh dari rahmat dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua supaya doa, pujian, syukur, harapan kita pantas di hadapan Tuhan. Mari sekarang kita mempersiapkan batin kita, mari kita tundukkan kepala. Kita menyadari salah dan dosa-dosa kita. Walaupun Allah yang Maha Rahim begitu baik kepada kita, tetapi sebagai manusia biasa yang rentan akan salah dan dosa, kita juga mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Terkadang kita kurang bersyukur, kita kurang berdoa. Terkadang kita kurang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita lalai dalam hal-hal yang baik, dalam niat-niat yang baik. Mungkin juga kita mudah menyakiti hati sesama di sekitar kita.
masih banyak dosa-dosa kita, tapi kita percaya Tuhan Allah kita, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, yang tidak pernah menolak ketika anak-anaknya datang mohon ampun kepada Dia. Oleh karena itu sekarang, dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan dengan mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Apakah ada lagu? Tanpa lagu ya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Selain intensi misa yang sudah dibacakan tadi, kita pun mau mohonkan kepada SLI yang telah berusia 14 tahun ini terus dituntun, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Kita mohonkan supaya semua rencana kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan, harapan-harapan, niat-niat, dan target berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi indah pada waktunya. Kita semua mengalami kasih kerahiman Tuhan melalui meditasi dan kontemplasi kitab suci. Yang kedua, kita mohonkan kepada Tuhan supaya di hari-hari masa-masa mendatang, ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada permasalahan, Tuhan sendirilah yang menunjukkan jalan keluar terbaik supaya dengan penuh sukacita dan pengharapan kita semua boleh menjalani hari-hari kehidupan, khususnya KMKS Kalvari. Ketiga, kita mohonkan kepada Tuhan supaya makin banyaklah orang-orang anggota yang terlibat dalam karya baik ini, dan semoga dengan karya KMKS ini makin banyaklah umat Allah yang tersapakan, dan bersama dengan anggota komunitas kita semua terarah kepada keselamatan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur dan pujian kami haturkan kehadapan-Mu karena tuntunan rahmat dan kasih-Mu. Komunitas KMKS Kalvari boleh memasuki merayakan ulang tahun ke-14. Tuntunlah komunitas ini ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi, dan karena tuntunan rahmat Roh Kudus-Mu, anugerah terindah mengalir dalam kehidupan mereka. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan Yohanes ayat 8 sampai dengan 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarkanlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku, setelah kita mendengarkan bacaan pertama, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Oh, sudah duduk ya. Pikirnya tadi baca Injil pada berdiri ya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, dengan ini di layar ya, partisipannya ini 44 ya, bahkan ada yang lebih dari 1 di layar ya. Senang sekali minimal Romo dari jauh dari Sumba bisa melihat lagi wajah-wajah yang dulu pernah Romo kenal ya. Ini sudah lama tidak bertemu ya. Syukur ada online kayak gini, Romo pun walaupun jauh tetap dekat di hati ya. Amin. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengambil bacaan dari penenggalan liturgi hari ini. Saya pilih bacaan-bacaan ya pilihan ya. Tadi karena ini komunitas berhubungan dengan meditasi kitab suci ya, saya mengambil bacaan dari Keluaran yang kurang lebih sebulan yang lalu dibacakan di gereja. Saya lupa itu hari Minggu biasa yang keberapa, sudah di akhir-akhir ya, sebelum kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Dikisahkan dalam kisah Keluaran tadi, ketika orang Israel berperang melawan suku bangsa Amalek. Dan dikatakan tadi, Yosua diutus ke medan perangnya. Kemudian ketika Yosua sedang bertempur, Musa buat apa Musa tadi? Dia berada di gunung, di puncak gunung dan berdoa di sana. Nah, digambarkan tadi, ketika Musa dengan tangan terangkat, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, dikatakan pasukan dari Yosua mendominasi pertempuran. Artinya mereka menang. Tetapi karena tangan Musa yang letih dan capek itu, dia turunkan, apa yang terjadi? Justru suku Amalek yang menguasai pertempuran. Lalu ada 2 tokoh lain itu, Harun dan Hur ya. Ketika mereka lihat tangan Musa itu turun dan Musa pun capek, mereka mengambil batu disandarkan di belakang Musa, jadi Musa bisa aman posisinya. Hur serta Harun menopang 2 tangan Musa dalam doanya. Akhirnya Musa terus berdoa dan puji Tuhan. Terjadi mujizat Allah, akhirnya Yosua memimpin prajurit tentara Israel mengalahkan para prajurit suku bangsa Amalek. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bermeditasi dan berkontemplasi, kita membayangkan situasi itu, begitu hebatnya ya. Bagaimana karya Allah sungguh hadir dan menuntun umat Israel. Nah, dari kisah ini
kira-kira hal apa yang bisa kita pelajari? Minimal ada 3 hal yang bisa kita pelajari melalui meditasi dan kontemplasi. Saya mengajak kita teman-teman semua, mari ketika bertemu dengan suku bangsa Amalek, dikatakan tadi Yosua ya, bagaimana digambarkan tadi ketika terjadi pertempuran itu, Yosua dia dengan penuh keyakinan masuk ke medan pertempuran. Bagaimana dia yakin bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang harus menguasai tanah terjanji, akhirnya dia dengan penuh keyakinan maju ke medan pertempuran dan siap untuk bertempur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikian pun dengan kita. Kita pun yang bagian dari keluarga besar KMKS ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang terberkati. Harusnya dalam tanda petik, kita pun siap dalam pertempuran kehidupan kita masing-masing. Artinya apa? Misalnya sekarang sebagai seorang ibu rumah tangga, dalam tanda petik saya pun masuk dalam pertempuran. Ketika harus perhatian kepada suami, anak-anak, dan keluarga, itulah seperti Yosua. Bagaimana terkadang ada kendala, ada tantangan, mungkin mendampingi anak yang terkadang juga mungkin sulit, tidak sesuai yang kita harapkan. Jangan pernah mundur. Saya harus dengan berbagai cara mendekati anak atau juga bagian dari anggota keluarga. Demikian pun dengan para bapak yang ada, seperti para ibu juga, dalam pekerjaan. Tentu kita pun harus fight ya, kita pun harus siap bertempur untuk menggapai yang terbaik dalam kehidupan kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh, pandai-pandai mengatur waktu, karena sekarang ini tidak bisa lagi saya mengatakan, aduh maaf saya terlalu sibuk bekerja, jadi saya tidak bisa terlibat di komunitas atau di gereja. Kan tidak bisa begitu. Saya harus pandai mengatur untuk siap bertempur, untuk terlibat di lingkungan, di wilayah, di paroki, bahkan di tempat kerja saya. Pandai-pandailah. Apalagi kalau bicara tentang KMKS Kalvari. Saya pun seperti Yosua, harus dalam tanda petik siap untuk bertempur. Pandai-pandai mengatur waktu. Kan tidak bisa katakan, tunggu kalau saya sudah bebas semua baru saya terlibat. Tidak. Tidak bisa begitu. Karena ada orang kan berprinsip begitu ya, Romo, nanti kalau saya sudah pensiun, saya sudah bebas semua, saya terlibat di gereja. Ini bohong kalau kayak gini ya. Mau kapan kita bilang saya ini orang yang bebas? Tidak begitu. Kita punya semua kesibukan dengan porsi kita masing-masing, tinggal bagaimana kitalah yang harus mengatur, memanage kehidupan kita supaya saya terlibat dalam karya-karya, dalam hal-hal yang baik. Itulah hal yang pertama, seperti Yosua tadi kita harus fight, harus siap bertempur dalam medan perjumpaan kehidupan kita, demikian pun di lingkungan masyarakat. Ingat, umat beriman, yang layak datang kepadaku bukan hanya mereka yang menyerukan Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan dalam pengalaman nyata. Hadir di kompleks, di lingkungan, mengenal juga tetangga sekitar, dalam kerja bakti, kegiatan 17-an mungkin, kita terlibat di sana. Dengan cara itu saya harus bertempur dalam pengalaman nyata kehidupan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika Yosua bertempur, tadi Musa sedang apa tadi Musa? Dikatakan? Dia berdoa di atas gunung, di puncak gunung. Dalam kontemplasi, meditasi, kita bisa terarah bahwa kok kenapa harus ditempatkan di atas gunung? Karena
doa-doa, meditasi, kontemplasi, hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau itu kita tempatkan di atas tempat yang tinggi, aliran berkat pun akan nyata, akan turun dalam kehidupan kita. Dan tadi umat beriman, Musa berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Digambarkan bagus sekali ya kalau kita bisa bermeditasi dan berkontemplasi ya. Musa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia pasrahkan, dia serahkan kepada Tuhan. Di sini unsur ora et labora pun itu hadir ya. Ada yang fight bekerja, ada yang juga dengan tekun datang ke hadapan Tuhan dalam doa-doa, dan Musa melakukan hal itu. Dan tadi kita mendengar bagaimana ketika Musa dengan kesungguhan dia berdoa datang ke hadapan Tuhan dengan tangan terangkat, wajah terarah kepada Tuhan. Puji Tuhan, karena doa-doa itu akhirnya menjadi klop ya. Ada yang bekerja, yang bertempur, ada yang berdoa, dan akhirnya berkat rahmat kemenangan itu mereka gapai dalam kehidupan mereka, bangsa Israel pada waktu itu. Dan puji Tuhan, itu hal kedua. Setelah tadi bekerja dalam pertempuran Yosua, dan Musa bertekun dalam doa-doanya. Demikian pun kita umat beriman, keluargaku semua, saya yakin dan percaya kalau berbicara tentang doa, saya salut dan bangga dengan banyak umat awamnya sekarang ini. Mereka punya pojok-pojok doa di rumah masing-masing. Ada umat yang tekun rosario setiap malam, bukan cuma di bulan Mei dan Oktober, mendoakan. Ada begitu banyak umat yang dalam berbagai macam situasi, mereka tekun datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ini hal yang hebat sekali. Demikian pun ketika bergabung dalam KMKS, saya percaya apa yang dilakukan oleh Musa, ya dalam porsi kita tergabung dalam komunitas ini, itulah bentuk doa kita, upaya kita untuk berkonsentrasi, mengarahkan hati pikiran kita, sehingga mengenal Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara itulah umat beriman, kita belajar dari Musa. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga ini bagus sekali. Tadi digambarkan ketika Musa sedang berdoa, siapa tadi yang datang membantu Musa? Ada Harun dan Hur. Kita membayangkannya, Musa sedang berdoa, dua orang muda Harun dan Hur perhatian betul. Dan dia tahu apa yang dibutuhkan oleh Musa. Mereka datang menopang Musa di kiri kanannya. Dan puji Tuhan, dengan topangan Harun dan Hur, akhirnya Musa pun bisa berdoa dengan fokus. Apa yang bisa kita pelajari umat beriman? Berbicara tentang hidup kita, entah dalam hidup beriman, hidup rohani kita, dalam hidup karya nyata relasi sosial kita, butuh yang namanya dalam tanda petik topangan-topangan orang-orang di sekitar kita, dukungan-dukungan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pengalaman Musa tadi? Sangat terbantu karena ada Harun dan Hur. Demikian pun kita umat beriman, harusnya sesama anggota KMKS harus selalu saling menopang satu terhadap yang lain. Topangan itu dengan cara apa? Minimal tadi ketika pertama membuka layar ini, kita saling tersenyum melihat wajah-wajah teman-teman kita. Di sana ada topangan berkat satu dengan yang lain. Ketika kita saling mendoakan, saling meneguhkan, itu ada topangan di antara kita. Itulah komunio, itulah kebersamaan. Hal yang ketiga ini mau mengajak kita supaya mari umat beriman, kehadiran kita. Pertama, di dalam komunitas kita, kita harus menjadi penopang satu dengan yang lain.
atau dalam bahasa yang lain harus menjadi penyalur berkat satu terhadap yang lain. Ketika dalam komunitas kita sudah saling menopang, kita pulang dalam keluarga, kita pun harus saling menopang satu dengan yang lain. Artinya apa? Itulah kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu, saling menolong, saling meneguhkan, bahkan saling menasehati, dan bahkan juga topangan kita bisa menjadi sandaran orang lain atau menjadi teman curhat dalam kehidupan kita. Itu hal yang ketiga umat beriman, sehingga dari kitab Keluaran tadi kita dapat pelajari 3 hal buat kita ya umat beriman. Saya rasa itu apa yang kita bisa ambil dari bacaan pertama. Gimana, kayaknya sudah panjang ya umat beriman ya? Masih bisa dengar lagi dikit ya? Masih bisa ya? Masih. Gimana? Bilangnya kalau dengan KMKS jangan panjang-panjang khotbahnya karena semuanya orang baik ya. Amin. Amin Romo. Amin ya. Saudara dan saudariku, dari kitab Injil Markus tadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Mengapa saya tadi mengambil tema untuk kita dalam ulang tahun ke-14 ini, bertolak menggapai kasihnya dalam kebersamaan. Kalau pakai kata bertolak ya, saya ambil kata itu dari bacaan Injil tadi. Yesus dan para murid mereka bertolak ke seberang. Bertolak atau berlayar ke seberang. Demikian pun dengan perayaan 14 tahun ini sebenarnya menjadi titik awal yang baru lagi untuk kita bersama-sama bertolak ke seberang untuk menggapai berkat. Teman-teman yang mungkin punya pengalaman kalau naik kapal ya, atau sampan yang kecil ya, jangan kapal ya, atau boat ya. Biasanya kalau kita mau bertolak menggunakan sampan atau kapal, kadang kan karena mau pergi, kadang kita itu membawa macam-macam hal dalam hidup kita. Entah bekal macam-macam ya kalau kita mau pergi. Nah, teman-teman semua, kalau seperti ini juga berhubungan dengan meditasi kontemplasi ya. Kalau kita mau bertolak, lalu kita bawa macam-macam hal di sampan kita, berbahaya juga ya. Jangan-jangan malah keberatan, jangan-jangan malah nanti hal yang tidak perlu kita bawa begitu ya. Nah, untuk bisa bertolak bersama dengan Yesus dalam bahtera KMKS ini, kita diajak supaya apa? Meninggalkan hal-hal yang mungkin mengganggu, hal-hal yang tidak perlu. Kita fokus pada arah, kepada tujuan kehidupan kita itu menggapai rahmat dan berkat. Jelas sekali ketika kita bertolak, artinya kita harus dinamis, harus bergerak menggapai sesuatu. Dan puji Tuhan, dalam bacaan tadi, di dalam bahtera sampan perahu mereka itu, Yesus hadir, ada, dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, teman-teman KMKS, pengurus, juga tadi sudah ada beberapa yang disapa tadi ya, bahwa dengan peziarahan perjalanan KMKS ini seperti pengalaman Yesus tadi, ternyata ada badai, ada gelombang yang tadi Pak Joko katakan tidak mudah-mudah saja kan dalam perjalanan ini, tapi dalam meditasi atau kontemplasi, teman-teman semua, tadi Romo beritahu dulu ya, tadi Romo sempat ke kapela, ternyata sinyalnya tidak bagus, jadi sekarang posisi Romo ini bukan di kapela ya, ini di posisi ruang tamu, ada di postulan tempat calon Romo di sini. Teman-teman, digambarkan tadi, ketika ada badai, ada angin, Yesus ada di dalam bahtera mereka. Kita tidak bisa mengatur angin, badai, dan ombak itu. Tetapi
sebagai bagian dari KMKS, kita bisa mengatur layar sampan kita, layar kehidupan kita. Karena apa? Yesus menjadi nahkoda kehidupan kita atau pelayaran KMKS di dalam hari-hari kehidupan. Kita diminta umat beriman tadi, ketika Yesus ada dalam bahtera kehidupan kita, kita harus proaktif untuk menyapa Yesus. Jangan sampai dalam tanda petik Yesus tertidur di dalam bahtera KMKS umat beriman. Kadang kan kita berpikir, kan kita sudah jadi orang Katolik kan, saya sudah terlibat di komunitas kan, lalu saya lupa untuk berdoa, untuk menyapa Yesus. Jangan sampai Yesus malah diam dalam hidup kita. Ini menjadi hal yang mohon kita perhatikan supaya tadi antara bekerja dan berdoa itu harus sejalan di dalam kehidupan kita, di dalam KMKS Kalvari ini. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, tadi Yesus dengan kuat kuasanya akhirnya bisa menghalau, menghardik ombak badai yang dahsyat itu, dan sampan bahtera perahu para muridnya bisa sampai di dermaga di tempat tujuan. Ini bagus sekali. Terakhir buat kita umat beriman sepanjang terlalu lama ya. Ini ada 46 partisipan ya. Ketika ada badai, ada gelombang dalam bahtera KMKS, jangan pernah terjun dari sampan ya. Jangan pernah lari ya. Umat beriman ya. Jangan pernah loncat dari sampan bahtera KMKS ini. Nggak boleh. Jangan sampai ketika loncat malah pergi jauh dari rahmat, dari berkat, dari keselamatan. Kadang kan kita begitu umat beriman, bukan di KMKS, kadang di lingkungan juga, atau di komunitas yang lain, begitu ada badai, ada goncangan, kita malah kabur, malah lari, terjun dari sampan. Tidak boleh umat beriman. Dipahami ya umat beriman ya. Marilah teman-temanku semua, semoga dengan permenungan yang cukup panjang ini, mari kita percaya bahwa 14 tahun ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya percaya justru bahtera nahkoda kita di dalam kapal kita ini KMKS, Yesus menjadi pusat kehidupan kita yang meneguhkan dan menguatkan kita. Dan tadi dengan inspirasi dari Musa, Yosua, Harun, dan Hur, harusnya membuat kita semakin yakin dan percaya di dalam nama Tuhan itu, percaya yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Amin. Amin ya. Percaya umat beriman, bergabung di komunitas KMKS, mendalami firman Tuhan melalui meditasi dan kontemplasi, percayalah ini tidak pernah sia-sia. Pada saat ini pun juga ketika Bapak, Mama, Saudara dan Saudariku fokus dalam misa ini, percayalah sekarang ini pun juga aliran berkat Tuhan sedang hadir, menyapa masing-masing yang hadir dan juga menyapa rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah umat beriman terakhir ya. Kok tadi Romo ini bilang terakhir, tapi terakhir terus ya. Dikit lagi ya. Anggota KMKS Pak Joko ya. Pak Joko dan teman-teman semua ya. Ya, Romo. Jadilah orang Katolik, teristimewa anggota KMKS, teristimewa lagi di Kalvari, jadilah orang-orang yang berjiwa besar dalam hidup kita. Amin. 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 Berjiwa besar ya. Tadi dalam intensi ya, ada yang sakit, ada yang pemulihan tadi disinggung mengenai COVID, pemulihan di Cianjur, macam-macam. Mari dalam tantangan kehidupan kita tetaplah menjadi orang Katolik yang berjiwa besar. Amin. Kita percaya kita tidak sendirian. Jangan mudah mutung ya. jangan mudah seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang ada mungkin salah ucap, atau ada hal yang kita diskusikan,
ada permasalahan, tidak apa-apa. Untuk kita justru dalam tantangan, iman kita itu semakin diteguhkan, semakin dimurnikan. Amin. Akhirnya umat beriman sekali lagi, semoga dengan Ekaristi Kudus ini, rahmat Aduh, kok putus ya? Hilang. Mudah-mudahan Tuhan jangan tersendat. suara Romo kedengaran. Ya, tadi Iya, sempat hilang. Sempat putus bentar tadi, Romo. Mari sekarang kita hening sejenak. Saudara dan saudariku, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menghaturkan doa-doa permohonan kita. Apakah ada petugas yang disiapkan ya? Oke. Tuhan Bapa yang Maha Baik, dengan penuh iman dan pengharapan kami mengaturkan doa-doa permohonan kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Mute-nya, Mbak. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin negara agar bersedia melayani rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapa Suci, Uskup, Imam, Biarawan-Biarawati, dan semua pelayan sabda. Ya Bapa, bimbinglah mereka agar senantiasa teguh dan kuat dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran dan keselamatan di dalam diri Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Semoga Engkau mendampingi mereka agar menjadi penunjuk jalan yang sejati ke rumah-Mu yang kudus dan damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas meditasi Kitab Suci Unit Kalvari, ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-14, semoga selalu bertumbuh dalam iman melalui kasih-Nya, serta terus bersemangat di dalam pelayanan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Romo Frans Doi yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan-kekurangannya dan melimpahi dengan belas kasih-Mu, serta menempatkan beliau di dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon ditampilkan tadi ucup dan intensi di awal misa ya. Mohon ditampilkan sebentar. Intensi yang di awal tadi disampaikan, intensi yang dibacakannya kalau masih bisa ditampilkan. Ya, yang di awal tadi ya.
intensi ya. Oke. Saudara dan saudariku, kembali kita membawa wujud dan intensi misa kita yang sudah dibacakan tadi, teristimewa untuk mereka yang sedang sakit ya. Saya bacakan kembali yang sedang sakit, Bapak Antonius Sumaryono, Bapak Deni, Bapak Rudi, dari Ibu Santi. Terus lagi ke bawahnya ada Ibu Yunita, mohon dibebaskan dari kanker ya. Ya, lalu ada Ibu Mona berhubungan dengan penglihatan. Ini sudah 7 saja ya, 7 ya. Ada lagi di bawah ya, Bapak Henry, lalu juga ada Bapak Kristo, Mas Kristo juga ya, mohon dipulihkan. Lalu dalam proses kelancaran operasi jantung Bapak Alberto. Juga jamahan untuk Ibu Heni, Ibu Sahroni, dan Ibu Santi. Apakah ini sudah semua ya? Oh, masih ada lagi. Juga untuk Adeline, di sana terhalang ya. Lalu ya, demikian juga semua yang sedang sakit, yang kita kenal, mungkin keluarga kita, mereka yang dekat di hati kita. Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkau Sang Tabib Ilahi, penyembuh yang terbaik. Tuhan, jamahlah dengan cinta dan berkat-Mu mereka semua yang sedang sakit, yang nama-nama mereka kami sebutkan dalam Ekaristi Kudus ini. Tuhan, semoga dengan kuat kuasa kerahiman-Mu, Engkau turunkan atas mereka mujizat, rahmat, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau berkarya melalui dokter, perawat, dan semua sarana yang dipergunakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, untuk beberapa intensi misa yang lain yang telah dibacakan dan ditulis, Tuhan semoga Engkau Allah yang Maha Kuasa, semoga apa yang diharapkan, dirindukan, diniatkan oleh teman-teman, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, dengan cinta dan kebaikan-Mu, teman-teman pun dalam hidup mereka terus menjadi penyalur berkat satu terhadap yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan ke hadapan-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita persiapkan persembahan.
Allah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Tuhan Allah dan Bapa kami, pandanglah umat-Mu yang tergabung dalam Ekaristi Kudus ini. Terimalah doa-doa, pujian, syukur, persembahan diri mereka. Satukanlah dengan korban Kristus di altar ini dan mendatangkan anugerah terindah untuk mereka semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali
kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami semua Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup-uskup kami, Ignatius dan Edmund Woga, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa mereka yang kami kenal dan kami doakan yang dekat di hati kami masing-masing. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus buat kita semua ya. Damai Kristus. Kita bersama-sama menyerukan Anak Domba Allah
yang menghapus dosa dunia, dosa dunia. kasianilah Kasihanlah kami. kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa Yang dunia, menghapus dosa kasihanilah dunia. kami. Kasihanlah. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. teman-teman semua, kembali diingatkan kepada kita ketika pastor mengatakan, lihatlah. Artinya kita pun harus lihat ya. Kan terkadang kalau di gereja, pastor katakan lihatlah, banyak yang malah tunduk. Kan kita harus lihat ke depannya, Yesus ditinggikan di hadapan kita seperti pengalaman Musa di padang gurun. Ketika umat Israel punya masalah, tantangan, lalu mereka terpagut ular tedung, Allah mengatakan kepada Musa, buatlah ular tembaga dan tinggikanlah di padang gurun, yang melihatnya menjadi sembuh ya, terberkati. Kalau perjanjian lama, ular tembaga yang ditinggikan. Kalau perjanjian baru, Yesus yang ditinggikan. Nah, nanti juga ini Yesus ditinggikan di hadapan kita. Percayalah umat beriman, walaupun kita dari tempat yang berbeda, ketika kita menatap Dia, juga aliran rahmat Tuhan mengalir kepada kita, mengalir kepada mereka yang kita bawa dalam doa-doa yang sedang sakit atau dalam proses kesembuhan. Kita percaya, sehingga teman-teman semua, jawaban seorang perwira yang berdosa, kita ulangi. Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja, maka saya, keluarga saya, orang-orang yang saya doakan menjadi sembuh dan menjadi terberkati. Ini sungguh menjadi iman kita. Harusnya komunitas meditasi, kontemplasi lebih masuk dalam hal-hal seperti ini ya. Kita mempunyai arti makna yang lebih buat kita semua. Mari sekarang kita siapkan hati kita, nanti jawaban kita tadi itu diucapkan dengan penuh penghayatan, dan nanti Romo tetap meninggikan dan sambil menyanyikan lagu komuni batinnya nanti dipersiapkan. Mari kita siapkan batin kita. Saudara dan saudariku, lihatlah, Dia inilah Kristus Sang Penebus, Anak Domba Allah, ditinggikan di hadapan kita, memancarkan rahmat berlimpah atas kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita nyanyikan lagu komuni batin.
Engkau di sini. Semoga tubuh dan darah Kristus menuntun, melindungi kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur dan pujian kembali kami haturkan kehadapan-Mu pada sore malam hari yang indah ini, ketika dalam Ekaristi Kudus kami bersyukur atas 14 tahun KMKS Kalvari. Kami sungguh merasakan cinta dan rahmat yang bersumber daripada-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, teristimewa komunitas ini, agar dengan semangat yang baru, harapan yang baru, mereka terus menjadi penyalur berkat satu terhadap yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
saya memberikan waktu kepada umat ya. Pada saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk meditasi kontemplasi singkat. Kita telah menerima tubuh dan darah Kristus secara batiniah. Kita akan mengatur duduk yang rileks. Punggung ditegakkan. Rileks. Rileks sekali. Bukalah mata dan pandanglah wajah Yesus yang berada di hadapan kita. Gambar Yesus adalah sebagai sarana atau alat agar kita bisa menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Pandanglah Dia terus. Arahkan hati kita kepadanya. Dan di dalam keheningan ini, kita mau terus merasakan kehadirannya yang memberi kekuatan baru, yang mengubah hidup kita. Seperti para rasul ketika menerima Roh Kudus, ada lidah-lidah nyala api hinggap di atas mereka masing-masing. Di dalam kontemplasi ini, kita juga membayangkan bahwa Roh Kudus yang sudah hadir, sudah menaungi kita, sekarang hadir dalam tanda lidah-lidah nyala api. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 tertulis, ketika Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan debu, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, maka terbentuklah manusia itu. Pada saat ini, Tuhan akan memberikan nafas baru bagi kita. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Terus ditarik. Rasakan kasih Tuhan yang mengalir ke dalam hatimu, ke dalam jiwa dan tubuhmu. Tahan di dada. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Rileks. Rasakan damai bersama Yesus. Rileks. Rileks sekali. Sekali lagi tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Rasakan kasih Tuhan. Tahan di dada. Lepas nafas perlahan-lahan melalui mulut. Rasakan damai Yesus. Marilah kita persembahkan diri kita kepada Tuhan dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Rasakan terus kehadiran Yesus. Rasakan jamahannya. Rasakan Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mencintaimu. Bukalah terus pintu hatimu selebar-lebarnya. Pasrahkan dirimu. Karena saat ini, kasih Tuhan Yesus terus mengalir. Kuasa Roh Kudus terus mengalir. Biarkan dirimu dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengasihi engkau. Roh Kudus ingin membebaskan engkau saat ini juga. Renungkanlah kembali ayat-ayat kitab suci yang berkenan di hatimu. Bawalah di dalam kontemplasi pribadimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan menerangimu.
biarkan saat ini musik hening mengiringi, biarkan Roh Kudus terus bekerja. Pujilah Tuhan, karena Ia telah mendengarkan permohonan kita. Ucapkanlah niat-niat suci dari dalam hatimu. Terima kasih Yesus atas kekuatan baru yang membuat hatiku damai. Terima kasih Yesus. Aku akan lebih setia dalam doa-doaku, juga melakukan firman-Mu, serta selalu mensyukuri dalam segala hal. Bunda Maria,
Kami berterima kasih karena Engkau selalu melindungi putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Meditasi kontemplasi singkat sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan melalui Romo. Saudara dan saudariku, mari kita merangkai perjumpaan kita dengan memohonkan berkat Tuhan, dan tangan kita terbuka seperti ini ya, terangkat seperti ini, kita semua. Kita akan mohonkan berkat Tuhan buat pribadi kita masing-masing, buat komunitas KMKS Kalvari, kepengurusannya, keanggotaannya, untuk semua rencana kegiatan, rumah tangga kita masing-masing, keluarga, dan juga untuk niat baik kita di hari-hari mendatang. Mari kita siapkan batin kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga dengan penumpangan tangan tertabis dan terurapiku ini, Ibu Bapa, saudara-saudariku, komunitas KMKS Kalvari, keanggotaan, kepengurusan, rencana baik kita di hari-hari mendatang, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, hari-hari persiapan perayaan Natal dan tutup tahun, dinaungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jason, coba merapat sini deh. Pergilah kita semua diutus, Karisti sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Demikian Romo, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, misa syukur HUT KMKS Unit Kalvari dan meditasi kontemplasi singkat kita telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Silahkan semua yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk dibuka kameranya, kita ada sesi foto. Silahkan tersenyum ke arah kamera. Saya persilahkan Pak Teddy. Silahkan Bapak Ibu untuk dibuka seluruh kameranya. Senyum. Ada yang belum senyum tuh. Senyum Bu Yani. Ini kayaknya 2 kali ya. Siapa yang ngambil? Pak Teddy. Silahkan Pak Teddy. Sudah. Oh, sudah ya. Bu In juga ada di sana ya. Ya. Oke. Gimana? Acara apa lagi? Lanjut. Baik, oke, terima kasih Pak Teddy. Ada ya. Sekarang kita akan mendengarkan ada sharing singkat dari peserta di sini, dari anggota KMKS. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Iin. Baik, selamat sore. Terima kasih Romo udah bawa misa hari ini. Ya, Bu In. Kenalkan, saya Ibu Iin dari Paroki Leo Agung. Saya bergabung di KMKS Kalvari sejak waktu ulang tahun pertama. Itu saya kalau nggak salah Bu Sora pernah cerita bahwa KMKS Kalvari itu pertama di Rumah Bu Sora. Jadi baru pertama tahun pertama itu saya masuk. Jadi kalau itu saya bergabung di MKS ini sudah 14 tahun berarti saya. Awalnya saya masuk di KMKS ini, saya itu jarang baca kitab suci. Jadi saya mendengarkan kitab suci itu, saya orang Katolik tapi baca kitab sucinya cuma mendengarkannya itu cuma hari Minggu, misa gitu ya. Kalau ada pendalaman iman atau misa kitab suci di misa lingkungan gitu. Tapi sejak masuk KMKS ini saya jadi dibimbing untuk setiap hari membaca kitab suci. Dan pertumbuhan iman saya itu setiap kali membaca kitab suci, sebelum tidur saya selalu membaca kitab suci untuk hari depan, hari sebelumnya gitu. Jadi saya selalu baca kitab suci sebelum tidur. Dan akhirnya itu membawa iman saya bertumbuh. Semakin ke depan saya dipercaya sama Gereja Leo Agung menjadi koordinator dekorasi. Nah, di dalam pelayanan saya di dalam dekorasi itu pasti banyak turun naiknya ya, banyak dalam menghadapi umat, menghadapi anggota sendiri. Nah, tapi di dalam karena saya ikut meditasi kitab suci ini, rasanya itu saya selalu kuat gitu menghadapi ini. Jadi selalu kayak ada selalu solusi, selalu nyaman, damai menghadapi orang-orang sekitar saya ini. Terus dalam kalau untuk Frans Doi, saya mempunyai pengalaman itu selalu memberi aura yang positif dan memberi kedamaian dan adem gitu ya. Beliau selalu menyemangati untuk selalu percaya akan pemeliharaan Allah sehingga memberi kekuatan dalam menjalani hidup. Pasti akan diselamatkan, selalu diberi kekuatan dan beri kedamaian menghadapi semua peristiwa yang kami hadapi. Untuk mencapai relasi yang intens dengan Tuhan, harus menjalani laku hidup yang mengandalkan Tuhan, yaitu tekun membaca kitab suci, meditasi, dan memelihara hidup dan puasa. Dengan meditasi ini, saya bukan hanya membaca kitab suci aja, jadi di dalam ini membantu saya selalu merenungkan ayat-ayat yang Tuhan itu maunya apa dalam hidup saya.
Dan akhirnya memang Romo Frans Doi ini memang dianugerahi talenta, karisma untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi banyak orang kalau misa itu selalu kalau Romo Frans Doi yang hadir itu banyak ingin ditumpang tangan gitu ya. Terus jadi sampai antri-antri gitu. Memang Tuhan memberi karisma khusus ya sama Romo Frans Doi yang akhirnya memberi iman saya juga dan keluarga saya selalu bertumbuh dan mengingatkan selalu berdoa bersama dalam keluarga. Yang akhirnya sekarang itu kita dalam keluarga saya selalu doa bersama, terutama doa malaikat Tuhan, selalu doa bersama. Itu perkembangan iman yang saya alami melalui meditasi kitab suci yang menumbuhkan iman semakin hari semakin bertumbuh. Ya, itu pesan saya ikut meditasi kitab suci di Kalvari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Iin untuk sharingnya yang luar biasa, mengingatkan kepada teman-teman di sini juga untuk marilah terus bertekun, semoga iman kita semua terus bertumbuh. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan sharing yang berikut dari Ibu Tantri. Ibu Tantri kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lucy atas waktunya. Selamat sore Romo, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin berbagi sedikit tentang perjalanan indah mengenal KMKS, khususnya unit Kalvari. Kebetulan saya kira-kira 7 tahun yang lalu mengenal KMKS ini. Waktu itu diperkenalkan oleh Ibu Partono ya, ibunda dari Romo Marsi dan Romo Maka CSE. Beliau adalah teman OMK saya yang mengenalkan kepada Bu Flora. Lalu dari situ saya ikut acara adorasi di Paroki Servasius Kampung Sawah. Lalu pada saat itu dipimpin oleh Romo Frans Doi. Pada saat itu saya merasakan kelepasan dan kehadiran Roh Kudus dalam hati saya. Saya berteriak, menangis, dan saya sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam diri saya. Saya merasa dipulihkan, dihibur, dan merasakan kelegaan di dalam hati saya. Pada saat itu juga saya dibimbing dan ditemani oleh Ibu Flora dan Pak Joko untuk berdoa, untuk lebih tenang di dalam proses tersebut. Lalu acara berikutnya, waktu itu juga ada adorasi di Paroki Asisi, di mana Romo Frans Doi juga yang memimpin acara tersebut. Kondisi beliau sudah mulai lemah ya, tetapi saya merasa beliau tetap semangat, tetap sukacita, tetap sabar, rendah hati. Begitu banyak umat yang beliau masih mau melayani dengan kondisinya yang sudah luar biasa ya, lemah kalau saya lihat waktu itu. Tetapi saya sungguh merasakan pemulihan dalam batin saya, dan saat itu juga merasakan kehadiran Roh Kudus memulihkan hati saya. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini saya merasakan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup saya, diubahkan dari pribadi saya, keluarga saya, dan saya puji Tuhan saat ini melayani dalam artian dulu yang tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi puji Tuhan saat ini dipercayakan untuk membantu menjadi prodiakon kurang lebih hampir 5 tahun di Paroki Kampung Sawah, dan juga membantu dalam mengajar sebagai katekese Krisma sudah hampir 4 tahun. Puji Tuhan sekali, Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya, dan saya merasakan luar biasa penyertaan Tuhan. Saya nggak habis pikir bisa di titik ini sampai saat ini. Saya luar biasa. Saya bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya Tuhan? Tapi di luar itu semua saya hanya berjalan saja. Saya hanya berpegang kepada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya, dan saya yakin dan percaya itu untuk kebaikan saya dan kita semua. Lalu saya sungguh berterima kasih, saya boleh merasakan kasih Tuhan hingga detik hari ini,
Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, jika ada waktu, ada kesempatan untuk bergabung terus mengikuti kegiatan KMKS, khususnya di unit Kalvari. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada KMKS unit Kalvari. Kiranya KMKS tetap semangat, setia dalam melayani, dan dapat menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Terima kasih Romo Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bu Tantri yang sudah membagikan pengalaman rohaninya kepada teman-teman di sini. Bagaimana mendapatkan jamahan selama mengikuti meditasi. Saya yakin dan percaya tentunya kita juga akan mendapatkan jamahan Roh Kudus untuk berkembang menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih untuk sharing-sharingnya yang sangat menguatkan. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Bu Flora. Silakan Bu Flora. Ya, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Romo, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti misa pada sore hari ini. Ada sedikit pengumuman, bisa ditampilkan Bu Nita untuk jadwal meditasi kitab suci. Di KMKS Kalvari itu setiap hari Minggu Bapak Ibu, itu jam 4 sore sampai jam 17.30. Meeting ID-nya ada tertera di sini, kalau Bapak Ibu berkenan bisa difoto. Kemudian KMKS KAJ itu setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 20 sampai dengan 21.30. Meeting ID dan passcode bisa difoto juga. Kemudian KMKS Leo Agung itu setiap hari Rabu, pukul 12 siang hingga jam 1.30. Nah, kalau yang di KMKS Santo Bartolomeus itu sekarang sudah mulai offline, tatap muka. Yaitu setiap hari Sabtu pukul 7 pagi sampai jam 8.30. Demikian pengumuman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Flora untuk pengumumannya. Demikian Romo, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, acara kita telah selesai. Terima kasih banyak Romo untuk persembahan misa hari ini. Semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu. Romo jangan bosan-bosan bertemu dengan kami. Dan saudara-saudara terkasih, semoga renungan yang tadi diberikan Romo agar kita menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Kita harus bisa bertolak menggapai kasih Allah, membawa hal-hal yang perlu di dalam hidup kita dengan senantiasa tekun dan bersungguh-sungguh berkarya, berdoa, dan menjadi berkat perpanjangan kasih bagi sesama. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun kepada unit KMKS Kalvari. Semoga terus bertransformasi, berkembang, bertumbuh, berbuah limpah, berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ini banyak dari luar kota, Romo. Terima kasih, Romo. Iya, tadi maaf Romo tadi tidak menyapa semua ya. Ini banyak saya. Iya, ada dari Purwokerto. Oh iya, selamat ya. Dari Surabaya, dari Sydney. Mbak Shelly dari Sydney, Romo. Ini rajin ikut, Romo. Amin. Ya, ayo Shelly, coba. Yang mana nih? Halo Shelly, gitu. Halo. Malam. Ini malam. Ini dari Sydney, Romo, namanya Mbak Shelly. Oh iya, senang. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Romo. Bu Olga mana? Bagus sekali ininya hari ini pesannya. Ya, amin. Perenungannya luar biasa Romo. Amin. Terima kasih banyak. Nanti Romo tunggu di Sumba ya. Romo dapat salam dari Kristo. Oh ya, aduh, ya, Kristo gimana kabarnya? Kristo Belum ya. lama ini sakit COVID, Romo. Oh ya. Aduh, lama Romo juga. Oh ya, aduh sedang bertemu Ibu. Ya. Ibu Tati. Ya. Terima kasih tadi didoakan Romo. Terima kasih. Ya, amin. Kita saling mendoakan. Nah, nanti semoga kalau pas Romo ke Jakarta, pas offline kita bertemu ya. Amin. Oh, siap. Dan Romo tunggu di Sumba. Romo ke Jakarta? Belum tahu. Romo. Tapi Romo tunggu di Sumba juga ya. Nanti kabar-kabari saja Romo. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.